Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Sekolah Tinggi Aulia Ur-Rasyidin Temilahan, jurusan Ekonomi Syariah semester 3 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan makalah pribadi saya dalam mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu yang berjudul Adat dan Kepribadian Bangsa Melayu dalam Membangun Identitas Budaya. Baiklah, langsung saja, selamat menyaksikan. Bab 2. Kajian teoritis. Pengertian peranan adat dan kepribadian bangsa Melayu dalam membangun identitas budaya. Yang pertama, pengertian peran. Peran adalah suatu pengaruh seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya. Berarti ia telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran, tapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, sama juga artinya tidak ada status tanpa peran. Kemudian yang kedua, pengertian adat. Adat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari adah, yang memiliki arti cara atau kebiasaan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa adat merupakan suatu gagasan kebudayaan yang mengandung nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suatu daerah. Yang ketiga, pengertian kepribadian. Menurut George Herbert Mead, kepribadian ialah tingkah laku pada manusia yang berkembang melalui perkembangan diri. Perkembangan kepribadian dalam diri seseorang telah berlangsung seumur hidup. Menurutnya, manusia akan berkembang dengan secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat. Yang keempat, pengertian bangsa. Menurut Friedrich Hetzel, paham geopolitik, bangsa ialah kelompok manusia yang terbentuk karena adanya hasrat atau kemauan untuk bersatu yang timbul dari adanya rasa kesatuan antar manusia dan tempat tinggalnya. Yang kelima, pengertian Melayu. Menurut Mukhtar Lutfi, membagi pengertian Melayu dalam 3 pengertian. Pertama, Melayu dalam arti satu ras di antara ras lain. Ras Melayu adalah ras yang berkulit coklat. Ras Melayu adalah hasil campuran dari ras Mongol yang berkulit kuning, Drapida yang berkulit hitam, dan Arya yang berkulit putih. Kedua, Melayu dalam arti sebagai suku bangsa. Kemudian yang ketiga, Melayu dalam pengertian suku atau etnis. Yang keenam, pengertian membangun. Menurut Ginanjar Kartasasmita tahun 1994 memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Yang ketujuh, pengertian identitas. Identitas menurut Stella Tommy merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Yang terakhir, pengertian budaya. Menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Kemudian lanjut bab 3, penyajian data dan pembahasan. A.
Peranan adat dan kepribadian bangsa Melayu dalam membangun identitas budaya. Yang pertama, adat dan kepribadian bangsa Melayu serta peran masyarakat dan pemerintah dalam mempertahankan identitas budaya Melayu. Ciri kepribadian orang Melayu pada umumnya tidak lepas dari cara orang Melayu melihat dunia sekelilingnya, melihat dirinya sendiri, kesadaran agamanya, kesadaran terhadap kebutuhan hidup sehari-hari, kesadarannya di tengah-tengah orang lain dan orang asing, dan sebagainya. Semua itu mencetuskan sikap dan tingkah laku orang Melayu dalam menghormati orang lain sesuai dengan tuntutan adat istiadatnya. Kemudian, orang Melayu juga selalu mengidamkan anaknya menjadi orang, dalam artian menjadi orang yang berhasil, baik lahir maupun batin. Oleh sebab itu, mereka sangat memperhatikan pendidikan anak-anak sejak dini. Berbagai cara mereka gunakan sebagai media untuk menyampaikan ajaran agama dan adat resam, dengan harapan ajaran agama dan adat resam tersebut tertanam dalam disanubari anak-anak mereka. Kemudian juga pola saling menghormati dan saling memberi yang dikenal dengan saling menanam budi masih hidup dalam masyarakat Melayu hingga saat ini. Bahkan kebiasaan itu tidak hanya berlaku untuk orang Melayu saja, tetapi juga untuk suku bangsa lain dan orang asing, terutama orang Cina yang sudah lama menetap di daerah ini. Orang Melayu seringkali mengirim kue-kue buatannya sendiri kepada orang Cina sahabatnya yang sedang merayakan tahun baru. Sebaliknya, orang Cina membalas budi baik itu dengan mengirimkan tepung terigu, telur ayam, mercon, bunga api, dan sebagainya kepada orang Melayu yang sedang merayakan hari raya. Kemudian, peran pemerintah dalam membangun identitas budaya. Pemerintah Provinsi Riau terus mengupayakan untuk meningkatkan daya tarik sebagai salah satu tujuan wisata. Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit, bahkan menekankan agar seluruh instansi pemerintahan atau swasta kembali menghidupkan simbol-simbol kebudayaan yang ada. Selain itu, perlu digesa peningkatan penyelenggaraan event untuk menambah daya tarik daerah. Kemudian juga, salah satu putra Riau ini juga menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Riau berkomitmen dalam mempertahankan budaya daerah. Salah satu usaha yang dilakukannya adalah dengan memasukkannya dalam visi dan misi Riau 2020, yakni terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat. Beliau juga mengatakan dalam visi Riau 2020 dinyatakan bahwa Pemprov Riau ingin menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara yang dibungkus dengan tatanan masyarakat yang agamis. Untuk itu, Pemprov menaruh perhatian yang besar di samping kegiatan ekonomi dan lainnya. Nilai budaya Melayu yang sudah dikenal secara luas di wilayah Nusantara harus dijaga dan dilestarikan. Kemudian juga, Pemprov terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota berupaya untuk melestarikan cagar budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti yang kita lihat bertahan hingga saat ini, Istana Siak, Candi Muara Takus, dan Masjid Raya Pekanbaru dan lainnya, ungkap beliau. Pembahasan kedua tentang krisis identitas dan karakter budaya bangsa. Bangsa kita sedang menghadapi gejala krisis identitas dan krisis kepribadian atau karakter. Krisis identitas dan kepribadian itu tercermin di hampir seluruh bidang dan lapisan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dapat dikatakan bahwa bangsa kita sedang menghadapi krisis kebudayaan. Gejala krisis tidak hanya tercermin dalam kepribadian orang per orang warga bangsa, tetapi juga tercermin dalam identitas budaya berkelompok. Identitas budaya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sebagai komunitas etnis atau suku bangsa di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Bahkan tercermin pula dalam peri kehidupan kolektif kita sebagai masyarakat dan sebagai bangsa. Krisis kebudayaan ini berlangsung cukup lama,
dan apalagi sejak krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 dan 1998 yang membawa bangsa Indonesia ke arah reformasi yang diikuti oleh gelombang kebebasan dan keterbukaan yang sangat luas dan di segala bidang selama 13-15 tahun terakhir. Sesudah masa reformasi, krisis di bidang politik dapat dikatakan telah usai dan krisis di bidang ekonomi telah pula teratasi dengan baik, sehingga perekonomian Indonesia kembali tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun, krisis kebudayaan dan hukum sampai sekarang tidak juga kunjung terkonsolidasi. Kemudian, materi yang ketiga, adat dan budaya Melayu, urat nadi kebudayaan nasional. Adat dan budaya Melayu pada pokoknya merupakan urat nadi atau tiang utama atau juga komponen material paling utama bagi pembentukan kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan Melayulah pemeran utama yang mempersatukan Indonesia menjadi satu kesatuan kebudayaan sejauh-jauh hari sebelum Indonesia sendiri diterima sebagai nama bagi komunitas kehidupan di Kepulauan Nusantara yang kemudian terbentuk menjadi satu negara Republik Indonesia. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu telah diterima secara luas sebagai lingua franca masyarakat Nusantara dari Sabang sampai ke Merauke, dari Minangas sampai ke Pulau Rote.